Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara-saudara semuanya dimanapun berada, oleh pengajian akhlak pagi pada pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibacakan brosur, ya, mungkin sudah disemak dari awal sampai akhir. Tema pada pagi hari ini adalah lanjutan brosur yang kemarin hidup sesudah mati yang ke-9, sekarang hidup sesudah mati yang ke-10. Ya. Jadi kita bicara orang hidup tapi bicara kehidupan. Nanti sesudah mati sudah kita tinggalkan dunia ini. Karena masing-masing kita meyakini, semua orang muslim mesti meyakini dunia yang kita tempati sekarang ini tidak lama lagi mesti kita tinggalkan, mau atau tidak mau. Itu sudah diucapkan juga oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat lain Allah katakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tawakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal amwat kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Ulangi lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba dibacakan dulu ayat tadi, ayat pertama, ayat 125 Al-Imran, kemudian ini tadi surat Al-Hadid ayat 20. Nah, Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, ini kehidupan yang disebut dalam ayat ini yang kita jalani sekarang ini. Biar lengkap, Al-Hadid tadi ayat 20. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sama pada ayat Ali Imran tadi juga disebut akhir ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, pada surat Al-Hadid ini juga diulang lagi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Sama-sama di akhir ayat itu. Coba dibaca artinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani,
kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, jadi ayat 5 Al-Imran tadi menjelaskan ya bahwa semua yang hidup ini pasti bakal mati. Pasti bakal mati. Setelah mati nanti akan ditentukan siapa yang sebenarnya beruntung, siapa yang sebenarnya tidak beruntung atau rugi. Ayat tadi jelaskan orang yang beruntung itu wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang beruntung dikatakan oleh Allah setelah menjalani kehidupan dunia ini, ya, barang siapa yang nanti amal perbuatan yang kita jalani di dunia ini bisa menjauhkan diri kita dari api neraka, bisa menyebabkan kita masuk surga karena amal perbuatan kita, yaitu yang beruntung. Adapun di dunia ini yang sudah kita nikmati selama ini, mungkin ada pejabat, ada jadi rakyat jelata, pejabat yang paling tinggi misalnya raja atau presiden lah, karena negara ya, republik ya presiden, kerajaan ya raja, itu dan yang paling tinggi itu dengan segala kemegahan dan segala kekayaannya, ya, itu tidak menentukan beruntung dan ruginya besok. Ya, orang yang beruntung tanpa kecuali ketika di dunia kamu jadi rakyat atau jadi pejabat. Kalau amalmu nanti bisa menyebabkan kamu masuk neraka, mengakibatkan kamu masuk neraka, menyebabkan kamu masuk surga, itu kamu beruntung. Walaupun di dunia ini tidak termasuk orang yang terkenal, malah dikenal orang pun tidak. Sebaliknya itu juga berlaku. Ketika di dunia orang yang terkenal, orang seluruh dunia mengenal, ya orang yang ya dikatakan mungkin orang baik, terkenal. Terkenal itu ada dua, terkenal kekejamannya atau terkenal kebaikannya, atau terkenal keburukannya. Di dunia terkenal, juga terkenal kekayaannya, apapun punya. Tapi kalau telah tinggalkan dunia nanti tidak bisa membawa dirinya ke surga, tidak bisa menghindarkan dirinya dari neraka, itu tidak termasuk orang yang beruntung. Adapun kenikmatan kedudukan yang diperoleh ketika di dunia tadi, ketahuilah itu mataul ghurur. Itu kan senang, tapi menipu, kesenangan yang menipu, tidak bisa dinikmati untuk selama-lamanya. Itu Al-Imran 185. Kalau Al-Hadid ayat 20 sejak awal malah sudah dikatakan ilamu annamal hayatu hayat dunya laibun wa lahwun. Ketahuilah manusia bahwa kesenangan dunia itu laibun, seperti bermain, wa lahwun dan senda gurau. Di dunia hanya seperti permainan dan senda gurau saja. Adapun kesenangan-kesenangan yang kamu miliki, ya, dengan limpah ruahnya harta yang banyak, bukan yang tinggi, itu kesenangan kan. Itu lamanya merasakan kenikmatan kesenangan itu hanya digambarkan seperti seorang petani. Seorang petani melihat tanamannya menghijau. Ya, kalau petani melihat ke sawah atau tanamannya itu menghijau, tumbuh subur, ada harapan. Ya, kalau hijau baik, subur tanamannya, lemu-lemu, harapannya nanti mesti akan hasil panennya nanti juga baik, memuaskan. Jadi ada harapan.
Harapan panen itu baru harapan, belum dinikmati betul hasil panennya, baru diharapkan. Jadi seperti petani mengharapkan hasil panennya karena setelah dilihat tanamannya menghijau, harapannya panennya baik, akan mengetam, hasilnya baik. Tidak lama, belum sampai panen lah, tanaman yang melihat menghijau tahu lama-lama loh warnanya menjadi kuning. Ya, kuning kalau padi menguning itu sudah harapan panen. Nah, kuning lah kok lama-lama kering. Tadi hijau terus tadi kuning terus kering. Ya, kalau hijau mengharapkan panen, ya, kalau kering itu apa? Mengharapkan mati, sudah tidak harapkan panen itu. Nanti kesenanganmu tadi gambarannya hanya sebentar seperti petani ketika peninjau tanamannya menghijau tadi. Jadi baru harapan, panennya baik, oh ternyata belum sampai panen, warnanya menghijau tadi jadi kuning. Nah, jadi kuning bukan padi menguning, ya, menjadi kering, kemudian hancur sudah. Itu apa? Lah itulah kesan dunia. Tadi udah kata itu hanya laibun walahwun, terus ditutup oleh Allah. Kesenangan dunia itu illa mata'ul hurur. Nanti kesenangan yang menipu, kamu melihat tanaman menghijau tadi senang, harapan itu tipuan, hanya menipu, ternyata belum sampai panen sudah kering. Nah itulah mengingatkan pada manusia, apapun kegembiraan, kesenangan yang kita peroleh di dunia itu hanya sedikit, hanya sebentar, seperti petani melihat tanaman menghijau tadi, ya, hanya sebentar. Kamu jadi orang kaya berapa tahun kamu menikmati? Kamu jadi pejabat berapa tahun kamu bisa menikmati jabatanmu itu? Kadang-kadang jadi pejabat selama menjabati pun tidak selalu senang, tidak selalu menikmati jabatannya, akan dilanda kesulitan, apalagi seperti sekarang ini. Gitu, dari pejabat, dah barengan dengan COVID-19 ini, ya, sampai memikirkan bagaimana selama menjabati rakyat menjadi sejahtera, bagaimana sudah. Tapi penjabat saja kamu sudah susah mensejahterakan rakyat, apalagi mensejahterakan dirimu aja tidak bisa, selalu dihantui. Pemimpinan saya pada tahun ini tampaknya tidak gemilang seperti yang saya harapkan, karena banyak kendala-kendala yang harus dihadapi, bahaya kelaparan penduduknya, ya, bahaya COVID-19 yang makin merajalela. Ini kan, itu pun tidak senang. Masa sebagai pejabat kalau keadaan rakyatnya begini akan senang-senang? Kan tidak. Terus memeras otak, memeras pikiran. Ya, paling jabatan 5 tahun, atau mungkin hanya 2 tahun. Nah, itu pun dah habis untuk memikirkan ini, tidak sempat menikmati nikmatnya memangku jabatan itu. Nah, padahal itu bukan penentu. Maka itu tahu wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Itu permainan. Ya seperti gambaran pemain lah. Main namanya permainan pasti sepak bola, apa bulu tangkis atau main-main yang lain. Itu mesti ketika bermain itu mengharapkan kemenangan. Ya, setelah ternyata menang, berapa lama merasa nikmat dengan kemenangan itu. Nah, ya sekitar mungkin berapa hari dah selesai, dah lupa lagi permainan tadi. Jadi rasa senangnya ketika menang bermain itu tidak lama, sebentar habis. Nah, setelah itu ketahuilah kesenangan itu hanya permainan, matangul hurur, itu kesenangan yang menipu, permainan dan menipu. Ya memang itu. Ya senangnya orang bermain, menang ya cuma seberapa lama. Sudah itu apa tak akan senang-senang terus? Tidak.
Nah, itu kesenangan sementara. Nah, yang kesenangan sesungguhnya ini, ya, saya ditangkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, yang beruntung siapa kalau itu? Kesenangan jadi orang kaya, jadi pejabat tinggi, jadi hanya sementara. Apalagi yang tidak, ya, yang tidak, itu pun ya sementara. Nah, kalau tidak mempunyai hak kekayaan yang banyak, tidak mempunyai jabatan yang tinggi, tapi punya amal yang banyak, dari amal banyak yang dilakukan kebaikan tadilah bisa mengangkat dirinya ke surga, bisa menjauhkan dirinya ke neraka. Lah itu yang beruntung, ya. Yang kaya raya pejabat tinggi tadi kalau tidak mengakibatkan mengangkat dirinya ke surga, menyebabkan dirinya jauh dari neraka, itu yang merugi. Kesenangan yang sudah diberikan itu sudah habis. Lah sekarang yang ketika waktu itu belum menikmati kesenangan kekayaan di dunia, belum menikmati kekayaan, ya, kedudukan di dunia, tapi dia mempunyai kesenangan banyak amal tadi. Nah itu kesenangan yang hakiki. Maka dikatakan itulah yang beruntung. Kalau yang senang di dunia itu hanya itu orang yang tertipu oleh kesenangan dunianya tadi. Maka dari itulah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka kalau kita masalah dunia, kalau diberikan nikmat oleh Allah, jangan berlebih-lebihan dalam kesenangan itu. Kalau kebetulan diberi harta sedikit, juga jangan berlebih-lebihan untuk merasa menderita susah. Itu semua permainan. Dan yang penting kita usahakan bagaimana supaya kita menjadi orang yang faz. Itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, kalau itu semua mata'ul ghurur, supaya menjadi orang yang beruntung bagaimana? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka kita berusaha hidup ini, kita mempunyai jabatan atau tidak mempunyai jabatan, kita mempunyai kekayaan, harta yang banyak atau harta yang sedikit, ya, bahkan berlimpah ruah atau keporo kurang, tidak usah terlalu sedih. Asal amalmu baik, nanti kamu akan ditukar dengan kesenangan yang hakiki. Kesenangan yang hakiki bukan kesenangan yang menipu, kesenangan yang abadi. Dan akan dinikmati selama-lamanya, tidak akan berubah. Nikmat senang nanti akan berubah menjadi susah, tidak. Di akhirat nanti kalau sudah senang, sudah senang terus. Lain di dunia senang hanya sementara. Permainan, orang main itu bagaimanapun selesai permainan ya sudah. Dalam permainan itu pun kadang-kala tidak selalu senang, ada rasa khawatir, ketir-ketir juga ada. Ya. Setelah tercapai dapat menang dalam permainan itu pun tidak dapat dirasakan selama-lamanya. Cuma paling berapa hari, kadang tidak sampai hari, berapa jam saja lah menikmati senang itu. Tapi kalau orang yang beruntung tadi jauh dari api neraka, masuk surga, itu kesenangan yang cuma dikatakan oleh Allah faqad faz. Dialah orang yang sebenarnya beruntung. Nah sekarang yang akan kita bicarakan pada brosur ini, kehidupan nanti setelah kita tinggalkan dunia, setelah bermain. Karena di dunia itu bermain, permainan selesai, nah sudah, kita akan mendapat perhitungan, ya. Alasan yang tepat dikatakan oleh Allah, akan diberi innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari itu nanti kamu akan mendapat balasan yang sempurna dari apa yang kita lakukan di dunia ini, akan mendapat balasan yang sempurna. Nah itu yang menjadi penentu. Kalau kamu orang senang ya senang terus, kalau susah ya susah terus. Itu orang yang beruntung, yang bisa menjauhkan diri api neraka, bisa masukkan ke surga. Itu orang seakan senang selama-lamanya. Nah itu orang yang beruntung. Dan tidak akan bisa nanti ya masuk neraka semua sebentar nanti terus ganti senang selama, tidak ada. Keterangan yang menerangkan begitu tidak ada. Yang menerangkan kesenangan sementara itu hanya di dunia. Dunia yang kita jalani sekarang ini. Kalau kesenangan
di akhirat nanti sesudah tinggalkan dunia ini, kamu akan menjadi orang yang untung atau orang yang rugi yang sebenarnya. Orang yang untung yang masuk surga tadi selamanya tidak akan keluar dari surga. Orang yang rugi yang masuk neraka tadi tidak bisa menghindarkan masuk neraka selamanya, tidak akan bisa keluar dari neraka. Nah itu makanya pentingnya walaupun kita hidup ini karena akhirat itu mau atau tidak mau pasti kita jalani, mau atau tidak mau. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 sudah dijelaskan, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Sudah diingatkan. Jadi ketika hidup di dunia itu sudah diingatkan oleh Allah. Nah, coba dibaca itu surat Al-Insyiqaq ayat 6. Jadi semua itu sudah diberitahu oleh Allah. Kita tinggal menjalani, menentukan kesudahan nanti kita yang menentukan. Diri kita masing-masing, bukan Allah yang menentukannya. Allah memberikan kebebasan. Kamu akan menjadi orang yang beruntung atau orang yang merugi itu Allah menyerahkan pada kita semua. Jalannya menuju keuntungan ditunjukkan oleh Allah. Jalan menuju kerugian ditunjukkan juga oleh Allah. Kita manusia diberi kebebasan. Tempuhlah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kamu menempuh jalan yang menguntungkan atau jalan yang merugikan. Diberi kebebasan kita. Jadi banyak dunia. Surat Al-Insyiqaq nomor surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ada notnya di situ. Maksudnya, manusia di dunia ini, baik disadarinya atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya. Dan tidak dapat tidak, dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik. Nah, sudah jelas kan? Disadari atau tidak disadari. Nek cara-carane jarak apa ora jarak. Ya. Kalau disadari berarti jarak. Untuk menuju jalan yang di tubuh ada kesengajaan. Tapi disadari atau tidak disadari, perjalanan hidup manusia itu akhirnya berjalan untuk menuju kepada Tuhan. Menuju kepada Tuhan. Mau apa tidak mau. Maka manusia kematian itu sesuatu hal yang pasti. Tidak bisa dihindari sama sekali, itu tidak bisa. Menghindar dari sebab kematian satu hal tidak bisa menghindar dari hal yang lain. Maka ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Mati itu hanya satu. Tapi sebab kematian berbilang. Banyak sebab kematiannya. Ya. Menghindari kematian karena sakit sampai diopnam di rumah sakit. Dah oleh rumah sakit dinyatakan sehat, dah boleh pulang. Tadi kan dah mati dah dari sakit itu, dari sebab sakitnya terhindar dari kematian. Dah pulang. Pulang maksudnya untuk melanjutkan kehidupan ini. Tapi Allah sudah mengatakan, sengaja atau tidak sengaja, kamu terhindar dari kematian, dari sakit yang kamu derita. Diobatkan rumah sakit, sembuh. Pulang ternyata, ya, dibawakan naik ambulan, pulang ya. Nah, ambulannya tabrakan. Ya, sakitnya sudah sembuh, sekarang tabrakan. Nanti sakit lagi karena kendaraan yang ditumpai tadi tabrakan atau malah membawa kematian. Nah, matinya tadi sebetulnya terhindar dari sakit yang menyebabkan dirinya diopname di rumah sakit, diobati sembuh, dah
terhindar dari sebab kematian sakit tadi. Datang sebab kematian yang lain, yaitu mobil yang dikendarainya tabrakan tadi. Maka tata'addadatul asbab. Wal mautu wahid, mati itu hanya satu. Tapi sebabnya banyak. Sebab sakit, sebab tabrakan, sebab jatuh. Jatuh dari naik pohon, atau sebab tenggelam, atau sebab kebanjiran, atau sebab tanah longsor. Macam-macam sebab. Maka tadi saya katakan, sudah terbebas dari sebab kematian karena sakit. Datang sebab kematian yang lain. Maka Allah katakan, kamu jarak atau tidak jarak, sengaja atau tidak sengaja. Manusia hidup ini hanya sebetulnya mau kembali kepada Tuhannya. Sadar atau tidak sadar. Lah yang tidak atau belum sadar, mudah-mudahan menjadi sadar. Atau kembali kepada Tuhannya dengan menyengaja mempersiapkan bekal untuk kebahagiaan biar menjadi orang yang faqad faz. Tidak berhenti kesenangan tadi hanya mataul ghurur, hanya laibun walahun, tapi betul-betul akan menjadi orang yang beruntung yang sebenarnya. Maka dari itu kita bahas sekarang apa yang akan kita hadapi, ya. Kita tinggalkan dunia ini, walaupun belum mau meninggalkan dunia itu, belum mau, tapi mau atau tidak mau, saatnya meninggalkan dunia, harus meninggalkan. Tidak bisa diperpanjang. Ibaratnya orang kontrak hidup itu udah batas kontrakmu habis, sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, habisnya itu sebab apa? Bermacam-macam sebab tadi. Nah, maka sekarang yang penting tidak usah memikir sebab-sebabnya apa, ya. Dah, karena sebab kematian juga banyak. Di samping itu tahu bahwa hidupnya laibun walahun, kesenangan apapun yang dimiliki itu hanya kesenangan yang menipu. Maka supaya kamu menjadi orang yang beruntung, berusaha, kita berusaha, ya, berusaha untuk itu yang dikatakan oleh Allah, Muhammad zuzihanin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau amal perbuatanmu nanti bisa menjauhkan kamu dari neraka, bisa menyebabkan kamu masuk surga, itu orang yang beruntung. Maka kita berusaha. Tentang kematian nggak usah dirembuk lagi. Pasti itu pasti datang. Yang perlu kita bahas, kita pikirkan, kita jalankan, itulah bagaimana menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, kesenangan yang abadi. Ya, yaitu menjauhkan diri dari neraka. Bagaimana caranya supaya tidak tersentuh api neraka, supaya bisa masuk ke surga. Ya, Allah pun sudah berpesan, ya, supaya manusia itu ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jaga keluargamu, ya, dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga dirimu dan keluargamu jangan tersentuh api neraka. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan kita jalankan bagaimana supaya kita tidak tersentuh api neraka beserta keluarga kita. Maka wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Setiap jiwa manusia yang hidup adalah mempersiapkan bekal yang pasti akan datang, bakal kematian tadi. Karena tadi saya katakan innaka katihun ala rabbika katham famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu sadar atau tidak sadar berusaha. Hidup ini berusaha untuk kembali kepada Tuhannya, ya. Maka sudah saatnya kembali, mau atau tidak mau pasti kembali. Nah, kembali pada Tuhan itu apa? Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan ini. Nah, yang kalau kita lakukan ini, ya, ternyata kita menjadi orang yang beruntung, ya, jauh dari api neraka, pasti masuk surga. Nah, itu keberuntungan yang dinikmati selama-lamanya. Tidak akan habis, diselani tidak, diselani sebentar tidak, terus kenikmatan terus. Itu yang beruntung. Tapi orang yang merugi, ya tidak bisa merasakan kenikmatan sedih sebentar aja lah. Kalau di dunia ini kan
bisa senang, bisa susah, ya, bisa jadi orang kaya senang, habis hartanya juga susah, udah, ya, walaupun hartanya banyak, bisa sakit juga tidak bisa menikmati, ya, bisa makan apapun, mau membeli makanan apapun bisa, tapi tidak bisa makan karena sakit, ya, mulutnya sakit atau giginya yang sakit, seluruhnya, ya, makanan enak jadi tidak enak karena gigi sakit. Itu baru satu gigi, belum lagi gigi yang lain, belum lagi sakit gigi dan sakit yang lain, ya, sudah. Jadi orang kaya makan apa-apa dan tidak bisa, terus di mana rasa nikmatnya? Sekarang sembuh, sakit giginya sembuh, masalah lagi perutnya. Kalau kemasukan makanan jadi sakit mah kronis katanya, ya udah tidak bisa makan lagi, ya, terpaksa makanan apapun, ya, tidak bisa merasakan, terpaksa harus diselang, langsung masukkan lewat hidung masuk ke perut, dan menjaga biar perutnya jadi kenyang. Tapi rasanya makanan yang dimakan rasanya enak, makanan tidak ada, malah sakit. Nah, itu baru, walaupun kamu orang kaya, raya lah nek wis mangan itu diselang itu. Senengmu seberapa? Kan masih nikmat orang yang tidak mempunyai kaya raya bisa makan enak, nah, apa yang ada bisa makan dengan enak, dengan lezat, ya, nah itulah. Dibanding dengan orang kaya tapi tidak bisa makan, jadi kan lebih susah itu. Tapi itu semuanya sementara. Kesusahan di dunia ini, ya, hanya sementara. Nah, nanti kalau udah di akhirat itu kesusahan selama-lamanya, kesenangan selama-lamanya, maka Allah pun telah berpesan, siapkanlah bekal untuk kehidupan di akhirat yang selama-lamanya nanti, yaitu bekal kehidupan yang baik, sehingga akan merasakan nikmat selama-lamanya. Nah, inilah maka didasari dengan iman, kita bahas, yang kita kaji, kita pelajari kehidupan setelah kita tinggalkan dunia ini, walaupun mungkin masih ada yang belum mau, saya belum mau meninggalkan dunia, mau atau tidak mau, dikatakan surat Al-Insyiqaq tadi, Al-Insyiqaq ayat 6 tadi, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti nanti kamu akan harus, itu harus dijalani, tidak bisa tidak. Nah, maka itulah supaya tidak menjadi orang yang menyesal kemudian, kalau kita sudah tahu kehidupan sesudah ini, yaitu sesudah hidup ini dan sesudah mati nanti, ya, apa yang akan kita jadikan bekal untuk mencari hidup, untuk supaya menjadi orang yang beruntung tadi apa, maka kita bahas saja. Nah, tadi sudah dibacakan sampai selesai, ya. Mungkin ada pertanyaan dari brosur ini yang langsung dulu kalau ada. Di halaman pertama surat Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa buzi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun wa wufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dan terang benderanglah bumi, yakni padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pertanyaan,
Di sini diterangkan dan terang benderanglah bumi, yakni padang mahsyar. Mohon penjelasan arti terjemahan tersebut. Apakah sesuai dalam Al-Quran? Apakah padang mahsyar itu dunia yang telah hancur? Iya. Jadi adanya padang mahsyar itu setelah dunia hancur. Nah, kok ada bumi lagi di padang mahsyar? Buminya lain, bukan bumi dunia ini. Ya. Di manusia nanti dikumpulkan semua di bumi padang mahsyar. Padang mahsyar yang luas sekali, itu menampung manusia yang pertama mati ya sampai manusia yang terakhir mati, mengumpulkan jadi satu. Kalau dihitung sekarang berapa miliar manusia jadi satu, maka luasnya bumi mahsyar nanti kan bumi yang ada di dunia ini jauh lebih luas mahsyar. Dunia ini manusia mati baru ada manusia yang lahir, kemudian yang melahirkan yang sudah mati, sudah tua, ganti yang muda lagi, ganti yang muda lagi. Nah, tetapi nanti di padang mahsyar itu manusia yang pertama kali mati sampai manusia yang terakhir mati berapa miliar kali jadi satu. Nah, bumi padang mahsyar itu luas sekali, bisa menampung semua manusia yang hidup ke dunia ini, sejak manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir ditampung menjadi satu. Berapa miliar? Kalau orang sekarang maksudnya menghitung penduduk bumi ini berapa miliar ini yang hidup, ya, yang sudah mati sudah tidak dihitung. Hasil penduduk itu mesti dihitung, yang hidup kan, yang mati sudah tidak dihitung. Nah nanti kalau sudah dibangkitkan di padang mahsyar nanti, yang sekarang di sensus penduduk di dunia tidak dihitung, nanti dihitung semua, kumpul jadi satu. Maka diterangkan di padang mahsyar itu kumpulnya manusia miliaran, yang pertama sampai terakhir. Ini satu, ya, matahari dicendekkan, ya, dipendekkan. Sekarang matahari panas sekali, nanti akan dipendekkan setinggi tombak lah. Nah itu berapa, betapa panasnya. Maka sampai manusia keluar keringat semua. Nah, maka keluar semua nanti diterangkan sampai terjadi banjir atau lautan keringat. Manusia terbanyak, dah lautan keringat, tenggelam. Ini keringat, kumpulan keringat manusia-manusia yang pengumpul menjadi satu di padang mahsyar. Ada yang sampai di tengkuknya, ada yang sampai di dadanya, tapi ada juga yang hanya sampai di poloknya. Ya. Masa orang tenggelam sampai di dagunya kok ini hanya sampai di poloknya. Betapa tingginya orang itu, bukan masalah tinggi orang itu tergantung dengan amal perbuatan. Kalau perbuatannya baik, selamat. Payahnya di padang mahsyar itu sudah selamat. Tapi amal-amalnya yang tidak baik bisa tenggelam sampai di tengkuknya tadi karena amalnya tidak baik. Itu di mahsyar, belum di neraka. Nah, itulah kuasa Allah. Jadi bumi mahsyar itu memang dikatakan bumi, tapi buminya lain, bukan bumi di dunia ini tidak, sudah habis. Dunia ini sudah habis semua. Sudah habis. Ganti buminya baru. Tapi manusia di bumi, tapi buminya bukan bumi yang kita injak sekarang ini, tapi bumi mahsyar nanti. Nah, seperti apa nanti? Ini gaib ini. Orang yang beriman wajib mengimaninya adanya padang mahsyar. Seperti padang Arafah itu orang berkumpul, lalu orang berkumpul di Arafah ya orang-orang yang ibadah haji saja. Itu pun penuh. Itu hanya orang ibadah haji saja. Nah, padahal tidak semuanya orang ibadah haji lah. Padahal nanti mahsyar itu sudah bangkitkan orang yang mati pertama sampai mati yang terakhir. Jadi satu lah. Semua untuk menghadap Allah yang Maha Agung, untuk menerima balasan yang sempurna apa yang diamalkan ketika di dunia, dan tidak ada satu pun yang dirugikan.
Semua akan menerima amal perbuatannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang dirugikan. Nah itulah. Mungkin ada yang lain. Brosur halaman 3 masuk ke 4 surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal daging, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Pertanyaan, pada ayat tersebut dijelaskan kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Mohon penjelasan, apakah tidak sempurna itu dari segi fisiknya atau juga akalnya setelah lahir? Kalau dilihat ayat tadi kan dari kejadiannya, fisiknya. Ada juga yang memang tidak sempurna, akalnya juga ya ada. Kita lihat manusia lahir. Kalau manusia sempurna fisiknya, ya lahir. Seperti kita semuanya sempurna. Anggota tubuhnya sempurna, fisiknya fi ahsani takwim, sebaik-baik makhluk. Tapi ada yang lahir tidak sempurna juga. Ada yang tangannya tidak, yang di kita yang di akad pagi itu ya. Nah itu kaki dan tangannya tidak punya. Ada lagi yang memang tidak punya tangan, nggak punya kaki, itu ya tidak sempurna. Itu bukan karena kakinya, tangannya tidak ada karena kecelakaan, kemudian dipotong, tidak, sejak lahir memang tidak ada. Nah, itu kejadian yang tidak sempurna. Ada lagi yang fisiknya sempurna, tapi akalnya tidak sempurna. Tidak sehat akalnya. Nah, itulah. Makanya bisa sempurna di sini, bisa fisiknya, bisa sempurna, fisik dan akalnya. Ada lagi yang akalnya sempurna, fisiknya tidak sempurna. Ya. Kita punya juga sekolah itu ya. Maka ada sekolah yang mengalami cacat itu ya, YPAC. Di dunia ini kita lihat ya ada yayasan yang
pendidikan anak-anak yang cacat. Nah, itu anak cacat itu bukanlah kecelakaan, sejak lahir sudah cacat. Ada lagi yang fisiknya sempurna. Kebetulan kita juga punya pendidikan semacam itu, tapi tidak sempurna. Pendengarannya tidak sempurna, ya kan? Kemudian bicaranya tidak sempurna. Umumnya orang udah bisa bicara, tapi nggak bisa. Jadi punya telinga tapi nggak punya pendengaran, tidak mendengar, tidak bisa bicara karena nggak pernah mendengar, tadi nggak pernah dengar orang berbicara sehingga nggak bisa bicara. Tapi akalnya sempurna. Maka walaupun diajari apapun bisa juga, ya pikirannya jalan. Tapi mengajari orang yang tidak bisa mendengar itu juga tidak mudah. Disebut kalau di dunia itu disebut luar biasa. Ya. Pendidikan anak luar biasa itu artinya tidak biasa. Jadi pendidikan luar biasa itu sudah memang ya, luar biasa. Cara mendidiknya pun luar biasa. Jadi yang kamu tanyakan itu memang sedangkan itu bisa tidak sempurna itu fisik dan akalnya, bisa tidak sempurna itu fisiknya, akalnya sempurna. Bisa juga yang tidak sempurna itu akalnya, fisiknya sempurna, akalnya yang tidak, tapi ada fisiknya yang tidak sempurna, akalnya sempurna. Itu semua ya, kejadian manusia di dunia itu, semua itu ciptaan Allah. Nah itu kan, itu dikehendaki Allah begitu. Jadi yang kamu tanyakan itu kita bisa menyaksikan yang ada di dunia itu, kita bisa mengerti, oh ini orang tidak sempurna, oh ini orang sehat tapi akalnya yang tidak sempurna. Ada lagi yang ada sekolah yang itu ada melayani, ada IRT, IRT RW seperti yang kita punya itu, yayasan yang mengurusi orang yang tidak punya pendengaran, Anda tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Itu artinya akalnya sempurna, tapi bicaranya tidak bisa, pendengarannya tidak bisa. Tapi dia bisa mendengar, pendengarnya sempurna, bicaranya sempurna, hanya idiotnya, akalnya yang kurang sempurna, yang biasa disebut idiot itu. Nah itulah kenyataan yang ada di dunia ini, kita lihat kan itu. Itu semua ciptaan Allah itu. Ya apalagi. Terus surah halaman 6 masuk ke 7 surat Al-Isra ayat 49 sampai 52. Wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat, yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Pada surat Al-Isra ayat 50 tadi disebutkan kalau orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu dikatakan jadilah batu atau besi.
Yang saya tanyakan, mengapa Allah berfirman dengan menggunakan kalimat seperti itu, Ustaz? Itu supaya manusia itu akalnya terbuka, dia mengerti. Sejak awal tadi ya, ditanyakan tadi, kalau kamu tidak percaya bahwa orang mati nanti dibangkitkan oleh Allah, Allah sudah menggambarkan kamu tuh dulu tidak ada. Ya, dari sari pati tanah. Terus Allah membuat manusia itu dari sari pati tanah menjadi air mani itu. Dari air mani itulah nanti diciptakan oleh Allah, tidak langsung jadi manusia. Proses dari air mani bercampur antara sperma laki-laki dan perempuan, akhirnya menjadi segumpal darah. Ya, gumpal darah. Biasa kalau sudah jadi gumpal darah itu, kalau wanita tidak haid itu, ya. Tadi dicampur sperma laki-laki dan ovum dari perempuan tadi, Allah merubah jadi segumpal darah. Segumpal darah tidak langsung jadi manusia, proses jadi segumpal daging. Segumpal daging kemudian ya, diberikan tulang belulang. Nah, tulang tadi kemudian dibungkus dengan daging. Daging itu diberi tulang dari tulang belulang dibungkus dengan daging, bukan dengan kulit, sehingga terus lahir yang asalnya dari tanah, terus jadi air, terus diproses jadi lahir jadi makhluk baru yang disebut manusia. Bayi lahir itulah melalui proses itu tanah. Nah itu kalau kamu berpikir orang kalau sudah mati jadi tanah, bagaimana menghidup wong kamu dulu asalnya juga dari tanah terus jadi manusia gitu kok. Asalnya dari tanah, dari sperma, bisa jadi manusia dari tanah berulang jadi air ya sperma tadi, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging dibungkus dengan kulit, ada tulang belulang, lahir jadi makhluk baru. Mengapa dikatakan makhluk baru? Yang dulu belum ada kok bayi lahir itu, gitu. Asalnya bayi, asalnya itu dari sari pati tanah. Nah sekarang kalau sudah mati jadi tanah lagi, bagaimana Allah? Kamu bingung untuk menghidupkannya. Maka menurut pikiranmu itu jelas kamu dulu manusia, terus mati. Allah mau menghidupkan lagi kan mudah. Andai kata, sampai kata-kata, kamu menurut pikiranmu jadi benda yang tidak mungkin bisa hidup lagi. Andai kata kamu jadi besi, ya besi. Apalagi tadi besi ya, besi tua sisan lah. Sudah ada besi tua, ada kerepen, makan, nayeng dan sebagainya. Jadi besi atau jadi batu. Manusia kan asalnya dari tanah kemudian jadi manusia, mati, tinggal menghidupkan manusia yang hidup terus mati, dihidupkan Allah. Allah bagi Allah tentu sangat mudah. Andai kata kamu mau cuma memikirkan ya, tulang belulangnya sudah rusak, bagaimana menghidupkannya? Masih ada tulang belulang manusia, hanya ada sudah rusak jadi tanah, wong asalnya dulu tanah. Taruhlah andai kata pikiranmu itu berpikir, andai kata kamu jadi batu atau jadi besi yang tidak mungkin dihidupkan lagi, jadi manusia, wong kamu jadi manusia, mati, setelah mati mau menghidupkan lagi, wong asalnya juga manusia, sudah andai kata asalnya kamu jadi batu atau jadi besi, kalau Allah menghendaki mau menjadikan hidup batu besi jadi manusia bisa. Maka jangan mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan akal pikiranmu. Ya. Baru kamu berpikir mati wah dipendem, dah jadi tanah, tulang belulangnya hancur, piye sing harus menghidupkan pikiranmu. Maka pikiranmu disisan ke bacot, kalau andai kata kamu berpikir batu itu tidak mungkin bisa hidup jadi manusia, besi tidak mungkin,
Ya, andai kata kamu jadi batu atau jadi besi, kalau Allah menghendaki jadi asalnya batu, besi, jadi manusia, Allah sangat mudah. Apalagi kamu asalnya juga sudah manusia, mati tinggal menghidupkannya. Berarti besi dan batu itu jelas benda mati. Nah mungkin bisa jadi manusia itu akalmu, tapi kalau Allah menghendaki besi, batu tadi dijadikan manusia bisa. Apalagi asalnya manusia, hanya ini mati, yang menghidupkan, yang membuat manusia tadi juga Allah, yang kemudian yang mematikan juga Allah, mau menghidupkan lagi bagi Allah ya sangat mudah. Ya. Mengapa Allah berfirman dengan mengatakan batu tadi itu ben akal manusia terbuka. Aja mau gagas kayak manusia sudah jadi tanah, bagaimana asalnya manusia jadi tanah, menghidupkan yang lebih mudah kan. Andai kata kamu jadi besi atau jadi batu, itu pun Allah menjadikan kamu jadi manusia bisa. Bagi Allah semua sangat mudah, tidak ada kesulitan apapun bagi Allah. Maka jangan kamu pikirkan dengan kemampuan akalmu berpikir. Kemarin sudah diterangkan brosur yang kemarin, itu jadi satu, sudah campur dengan mayat-mayat baru dah tadi ini sampai begitu Allah sampai kemarin menerangkan menyusun jari-jarimu yang sudah lenyap itu, jari jemarimu dikumpulkan lagi jadi satu utuh seperti ketika kamu hidup masih punya jari. Itu mudah bagi Allah. Sampai Allah membuat gambaran ya, pada Nabi Ibrahim itu bagaimana ketika Allah akan menghidupkan orang kacau balau wong damai. Ya sudah, Ibrahim ditunjukkan bukti. Kamu ambil beberapa ekor burung, kemudian kamu cacah-cacah burungnya, kamu carup jadi satu, sudah cacah-cacah. Ya, kamu panggil jenis burung apa yang kamu cacah-cacah jadi satu tadi, kamu panggil, nanti dia akan datang sesuai dengan keadaan ketika belum disembelih, belum dicacah-cacah tadi. Itu kemampuan Allah. Bagi Allah itu segalanya serba mudah. Yang manusia seolah tidak mungkin, tapi bagi Allah bagi mudah. Manusia supaya sadar kamu itu cuma diberi akal pikiran sedikit, sudah itu aja kok mau ngerti apa-apa. Maka bagi orang yang beriman, ya sudah dijelaskan begitu kalau dari Allah, oh itu masalah ghaibiyah, bagaimana cara menghidupnya, Allah sudah memberikan gambaran. Ya, kamu lihat bumi yang kering, tandus kemarau, tidak lama sekali tidak hujan sehingga kering. Nah, bagaimana Allah menghidupkan manusia? Mudah. Bumi yang kering tadi diturunkan hujan, akhirnya tumbuh tanaman-tanaman. Lah itulah Allah menghidupkan orang mati semudah itu. Turunkan hujan, tadi bumi yang kering, kerontang, tidak ada apa, setelah diturunkan hujan, tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, ada yang semua yang menghijau karena air hujan tadi. Lah bagi Allah menghidupkan kan mudah sekali. Nah, itu membuka akal pikiran manusia. Andai kata kamu jadi batu atau jadi besi yang menurut pendapatmu tidak mungkin hidup, itu pun kalau Allah mau menjadikan bisa. Nah itu, jadi jangan mengukur kemampuan kamu dengan kemampuan Allah dipadake, bukan pada tempatnya itu. Kemampuan Allah tidak terbatas. Kalau manusia hanya sedikit kemampuan, itu pun diberikan dari Allah. Kalau Allah tidak terbatas kemampuannya, apapun bisa. Maka digambarkan dalam ayat, kalau Allah mengatakan inginkan sesuatu tinggal mengatakan kun. Yang diinginkan Allah itu ada, fayakun, maka adalah. Allah menghendaki apa-apa tinggal kun. Adalah barang yang dikehendaki Allah. Ada. Tidak ada. Allah menghendaki sesuatu kok tidak. Ibaratnya gampangnya tinggal mengatakan kun, itu fayakun. Adalah barang yang diinginkan Allah itu, maka barang itu akan ada. Nah, orang yang semacam itu nggak bisa. Akal manusia tidak gaduh semacam itu. Maka orang yang beriman tidak diperintahkan untuk mengetahui proses bagai jalannya itu, meyakini saja. Nah, meyakini kalau Allah menghendaki apapun yang akan diciptakan oleh Allah pasti ada. Sebaliknya kalau Allah tidak menghendaki adanya, siapapun mau mengadakan tidak mungkin ada.
Nah, maka itu yang dikatakan ada dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, dah kamu buat apapun nggak akan bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Ya, apa lagi? Brosur halaman 6 ke 7 pada surat Al-Isra ayat 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Pertanyaan yang pertama, kamu di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau semua manusia? Yang kedua, sambil memujinya, apakah pada saat itu semua manusia, baik iman atau kafir, semuanya memuji Allah? Kamu di sini kamu manusia, bukan hanya Nabi Muhammad, atau semua manusia. Ya, termasuk orang kafir yang tidak percaya pada hari berbangkit, ya tak? Nah, setelah mati baru dia yakin, wah ternyata betul yang selama ini tidak pernah diyakini adanya hari berbangkit itu. Maka adalah orang yang mati setelah yakin mengalami itu minta kembali ke dunia. Dia berjanji pada Allah, saya tidak akan beramal seperti yang dulu, saya akan beramal baik. Nah, tapi sudah mati itu semua manusia. Nah, maka semua manusia memuji Allah, tapi tidak ada gunanya memuji-muji Allah. Sebab kamu tidak memuji Allah, karena sekarang sudah kenyataan kamu di hadapan kepada Allah. Nah, maka memuji Allah, dia tidak bisa diterima apapun amalannya ketika itu. Dia minta pada Allah, boleh untuk kembalikan ke dunia sekali saja. Saya tidak akan berbuat seperti yang dulu, saya akan menjadi orang yang taat betul. Sudah tidak diterima oleh Allah, dah nasi jadi bubur. Sudah. Jadi semua orang akan dipanggil menghadapi Allah semua, menghadap Allah. Ya, hari itu terbaik yang kalau yang beriman jelas orang yang beriman. Nah, orang kafir yang tadinya nggak pernah percaya pun ternyata kok menjadi kenyataan. Maka ketika dipanggil Allah menghadap memuji-muji Allah. Ada yang menangis di ayat lain diterangkan, yaitu tadi minta kembali ke dunia. Dia janji kepada Allah, amal yang akan dilakukan amalan baik, yang dulu yang jelek-jelek akan ditinggalkan semua. Amal dulu yang tidak dikerjakan padahal itu amal baik akan dilakukan semua. Itu manusia kafir ketika di dunia. Setelah di hadapan Allah jadi yakin, tunduk patuh, maunya mentaati. Maka kalau di sini tidak bisa untuk menerima amal-amal, sudah tidak bisa lagi, kita minta kembalikan ke dunia sebentar saja, sebentar saya akan beramal baik, tidak seperti dulu. Itu kan banyak keluhan orang-orang kafir yang semacam itu. Nah itu berarti yang kamu tanyakan, itu semua manusia akan ketemu dengan Allah, dan semua memuji baik kafir tidak kafir, kafir ke dunia karena tidak percaya adanya. Lah setelah mati, wah, yang dulu kami ingkari, kami kufuri, ternyata kenyataan betul sekarang. Apa yang harus saya lakukan karena sudah menjadi kenyataannya? Maka mohon pada Allah, biar dibelas kasihannya Allah balikkan ke dunia, tapi sudah tertutup dan tidak bisa lagi. Apalagi? Apakah benar orang yang sudah mati di alam kubur bisa berubah catatan amalnya? Mohon ditunjukkan dalilnya. Catatan amal kalau sudah mati gak akan berubah. Catatan amal itu tadi dicatat ketika manusia hidup, dicatat amalnya. Nah, ketika manusia mati tinggal melihat catatan amalnya yang telah diperbuat ketika hidup. Mati kan sudah tidak berbuat amal, maka sudah tidak akan berubah catatan amalnya. Nah, itu nanti tinggal tergantung Allah aja. Ya, tinggal kita mengungkap. Maka di dalam tadi diterangkan nanti di mahsyar semua mendapat buku catatan amalnya sendiri-sendiri. Jadi semua mendapat buku itu catatan amalnya sendiri-sendiri. Sudah nggak akan berubah. Maka orang sudah mati itu tidak bisa bertambah
amal baiknya, tidak bisa tambah amal jeleknya, sudah. Nabi mengatakan seperti kalung yang tetap di lehernya, sudah, yang kamu bawa itu amal. Nah, tambah catatan amal, tambah catatan amal baik, amal buruk, tidak bisa. Oh, dia sudah tidak bisa beramal. Dia sudah tidak bisa beramal.